Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Indra Al-Hakim Siregar. Kali ini saya akan menjelaskan laporan pengembangan peta kendali mutu. Berikut ini merupakan daftar isinya, terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama itu menentukan CTP dan CTP yang akan dikendalikan. Bagian kedua itu menentukan mekanisme pemeriksaan atau pengendalian. Bagian ketiga itu pengambilan data pemeriksaan. Dan bagian keempat merupakan pembuatan peta kendali mutu. Bagian pertama itu menentukan CTP dan CTP yang akan dikendalikan. Kali ini saya mengambil produk dari Aqua, atau disebut juga dengan Aqua, yang merupakan air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh Aqua Group sejak tahun 1973. Tidak hanya di Indonesia, Aqua juga melayani penjualan produk di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebagai pelopor AMDK di Indonesia, Aqua telah menjadi merek generik di kalangan produk AMDK. Produk Aqua berasal dari sumber air pegunungan di Indonesia yang pemilihannya melalui penelitian lebih dari 1 tahun. Aqua juga berfokus pada upaya pemeliharaan keberlanjutan sumber air dengan melindungi ekosistemnya dan menjaga kemurnian kandungan mineralnya. Berikut ini contoh dari produk Aqua. Lalu kita masuk ke Voice of Customer atau VOC terhadap produk atau jasa. Kali ini saya mengambil 8 responden dan rata-rata mereka merupakan mahasiswa atau mahasiswi. Berikut ini merupakan Voice of Customer-nya. Berikut ini merupakan rekapitulasi dari Voice of Customer. Ada 6 rekapitulasi. Yang pertama yaitu harga yang lebih terjangkau, banyak dikenal orang, dapat dipercaya, airnya segar, mudah ditemukan, dan menginginkan inovasi pada kemasan. Lalu identifikasi Voice of Customer. Harga yang lebih terjangkau merupakan dimensi serviceability. Banyak dikenal orang merupakan dimensi conformance. Dapat dipercaya merupakan dimensi process quality. Air yang segar merupakan dimensi performance, mudah ditemukan merupakan dimensi process quality, menginginkan inovasi pada kemasan merupakan dimensi estetik. Berikut ini merupakan CTK dan CTP-nya. Lalu kita akan menentukan CTK atau CTP yang akan dikendalikan. CTK atau CTP terpilih pertama yaitu pengukuran kualitas dari produk Aqua yang dilakukan dengan cara mengukur besaran yang dapat diukur seperti panjang, lebar, dan tinggi dari produk Aqua. Pengambilan CTK atau CTP dalam pengendaliannya akan menggunakan pengukuran dimensi kualitas secara langsung dengan menghitung variasi ukuran dari produk Aqua. Karena setiap produk variasi ukuran dari produk Aqua memiliki harga yang berbeda-beda. CTK atau CTP terpilih kedua yaitu dipilihlah CTK dengan kemasan produk yang steril. Pemilihan ini disebabkan karena pada proses pembuatan cup terjadi suhu yang digunakan untuk pembuatan lembaran atau sheet tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, yaitu 115 sampai 120 derajat Celcius. Jika suhunya tidak sesuai, maka akan terjadi defect. Bagian kedua yaitu menentukan mekanisme pemeriksaan atau pengendalian. 2.1 posisi pemeriksaan dalam proses dari sumber mata air masuk ke water treatment. Setelah dari water treatment akan masuk ke quality control 1. Setelah melewati quality control 1 masuk ke filling, ke penutup. Setelah dari penutup masuk ke quality control 2. Jika sudah melewati quality control kedua, maka produk bisa di-packing dan lalu bisa didistribusikan. Mekanisme pemeriksaan atau pengambilan data. Deskripsi mekanisme yang pertama dimensi yang dikendalikan, yang merupakan dimensi ukuran. Karena produk Aqua yang jika berbeda ukuran maka berbeda juga harga-harganya. Mekanisme kedua itu satuan, itu mililiter dan liter. Dalam satuan yang digunakan untuk produk air mineral Aqua adalah mililiter dan liter. Alat pengukurannya itu meteran air. Ukuran sampel dari tiap pemeriksaan itu tetap. Jumlah titik sampel dalam setiap sampel itu 3. Jadwal pengambilan sampel terjadwal. Pilihan kedua itu pemeriksaan CTK atau CTP dengan jenis data menghitung jumlah defect. Cara pemeriksaannya itu per jumlah unit produk. Ukuran per pemeriksaan tetap. Jumlah per paket periksa atau per unit jumlah total produksi. Cara menentukan defect atau tidak itu dilihat dari proses pengukuran seberapa tinggi atau seberapa rendah suhu dari proses pembuatan cup. Jumlah titik periksa itu 2 titik quality control. Selanjutnya itu aliran aktivitas pengambilan dan
data mekanisme yang ditentukan. Aktivitas pemeriksaan untuk si Tiki terpilih satu. Ada 4 langkah, yaitu yang pertama membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan. Yang kedua mengukur dimensi varian kemasan produk Aqua. Yang ketiga menyiapkan data, dan yang keempat merekam semua hasil pengukuran. Yang B, aktivitas pemeriksaan untuk si Tiki terpilih dua. Ada 4 langkah juga, yaitu membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan, menyiapkan data, menggunakan Microsoft Excel, mengukur suhu, menggunakan termometer, dan terakhir merekam data. Berikut ini merupakan data pemeriksaan CTP dan CTP terpilih satu. Berikut ini merupakan pemeriksaan data CTP atau CTP terpilih kedua. Lanjut ke bagian 4, yaitu pembuatan peta kendali mutu. Peta kendali pada CTP terpilih pertama adalah peta kendali variabel X bar dan R bar. Karena jumlah sampel dari data yang diukur sebanyak 3 dan untuk variabel pengukurannya adalah ukuran produk air mineral Aqua dan liter. Berikut peta kendali variabel X bar dan R bar. Dari peta kendali X bar di atas ditentukan CL yang bernilai 30, selanjutnya nilai UCL sebesar 48,09 dan LCL sebesar 11,81, yaitu sebagai batas atas dan batas bawah dari peta kendali. Dengan batas-batas yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sampel yang out of control atau luar kendali, yaitu sampel ke-5 dan sampel ke-25. Lalu di sini merupakan peta kendali dari X bar dengan ketentuan CL yang bernilai 32,3 yang didapatkan dari rata-rata seluruh nilai X bar. Selanjutnya UCL sebesar 55,32 dan LCL sebesar 9,92, yaitu sebagai batas atas dan sebagai batas bawah dari peta kendali. Dengan batas-batas yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi sampel yang out of control. Berikut ini merupakan peta kendali dari R bar. Di sini CL-nya bernilai 17,73, UCL sebesar 45,65, dan LCL sebesar 0. Dengan batas-batas yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak ada sampel yang melewati dari batas atas maupun batas bawah dari peta kendali R bar. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan terjadi ditampilkan melalui fishbone berikut. Dari mesin, mungkin mesinnya kurang canggih dan mesinnya tidak steril. Material, mungkin materialnya kurang bagus. Dari mainnya sendiri mungkin kurang ketelitian dan kurang memahami produk, dan metodenya mungkin tidak mengetahui SOP ukuran produk. Lalu kita masuk ke peta kendali CTP atau CTP terpilih kedua. Peta kendali pada CTP terpilih kedua adalah peta kendali atribut C-chart. Penggunaan C-chart digunakan karena pada produk Aqua memiliki 3 titik periksa untuk menentukan produk itu defect atau tidak. Pada kasus ini, jumlah sampel yang diambil konstan, yaitu sebanyak 3 unit, menurut setiap 1 kali periode pengambilan sampel. Berikut ini merupakan C-chart-nya. Di C-chart ini dapat kita lihat CL-nya itu 13,42, grup pembatas lainnya itu UCL bernilai 24,41 dan LCL bernilai 2,43. Dengan batas-batas yang ada dapat disimpulkan bahwa tidak ada sampel yang melewati dari batas atas maupun batas bawah dari peta kendali tersebut. Berikut ini merupakan faktor-faktor menyebabkan kesalahan terjadi ditampilkan melalui fishbone berikut. Di sini kita dapat melihat dari mesin, mungkin mesinnya kurang optimal dan mesin tidak steril, material yang kurang bagus, dari mainnya sendiri mungkin kurang ketelitian dan kurang memahami produk, dan dari metode sendiri tidak mengetahui SOP produksi. Sekian penjelasan saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.